La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala Kementerian Agama Kota Padang, hal ini bersama kita Bapak Siap. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Kasih di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Padang, Bapak Ibu pengawas, para kepala sekolah, kepala madrasah, ya Bapak Tua, seluruh kecamatan yang ada di Kota Padang, Bapak penghulu, penjuru, PNS dan juga non PNS dan semua keluarga besar atau Kementerian Agama Kota Padang, umumnya hadirin wal hadirat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah kita bersyukur, alhamdulillah pada pagi hari ini dengan izin Allah kita bersama-sama bisa hadir di aula tempat yang bahagia dan menyenangkan ini. Mudah-mudahan tentu apa yang kita lakukan pada kesempatan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah juga kita berserah diri bahwa kita hanya bisa berencana, bahwa kita hanya bisa berbuat, tapi apapun yang kita rencanakan dan apapun yang kita lakukan, finalnya dan akhirnya Allah yang menentukan. Oleh karena itu tentu kita selalu berupaya setelah kita berikhtiar, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan untuk beliau Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu sidang jamaah yang menghormati dan dimuliakan oleh Allah, izinkan saya untuk baca orang tagak lebih tinggi atau duduk lebih tinggi sementara untuk bapak dan ibu-ibu. Kada baca orang pasang lata tonggok dan kuduat tapasu di elo. Tiba kabar kuota sewat dalam melo bego maklum. Kenapa? Karena di bawah adalah para asatidz, para guru-guru kami, apalagi orang tua kami. Mudah-mudahan tentu baca orang waduh sentiang tolong dipilih, waduh kurang tolong ditunggu. Kok rasanya Allah minta tujuan kanan kanan. Bila jemaah juga banyak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
Pada kesempatan ini kita kutip ayat yang kita baca di awal tadi dalam surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 19. Di situ Allah menegaskan bahwa Allah membandingkan antara orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Namun di situ juga bisa kita pahami, di ujung ayat Allah tegaskan apa? Ada ungkapan ulul albab. Ulul albab, ibu dan bapak, ini suatu julukan yang tidak Allah berikan dan tidak ada gelar itu diberikan di perguruan tinggi manapun. Betapapun tingginya pendidikan seseorang secara akademis dan lain sebagainya, tidak ada yang dapat gelar ulul albab. Dia akan mendapatkan gelar sesuai dengan jurusan ilmu yang dia tekuni dan tingkat yang dia tempuh. Tapi ulul albab bisa saja didapatkan oleh orang-orang yang tinggi tingkat pendidikannya, jenjang formalnya, dan bisa saja itu didapatkan oleh orang-orang yang mungkin rendah secara formal pendidikannya. Maka tidak semua orang yang bisa menggapai ulul albab itu. Kalau boleh kita katakan Bapak Ibu, seorang yang ulul albab itu adalah orang yang memiliki kecerdasan intelektual sekaligus memiliki kecerdasan spiritual. Banyak orang yang intelektualnya begitu hebat, luar biasa, tapi spiritualnya lemah. Banyak orang yang pendidikannya luar biasa, tapi spiritual hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu sidang jamaah yang Anda hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin melihat bahwa orang yang ulul albab itu, mereka tidak saja mungkin pintar, tapi dia juga orang yang cerdas. Dikaji Pak Ramlan, tidak saja pintar, tapi cerdas. Bapak Ibu, bertanya Jo, Bapak dan Ibu-ibu, sama enggak orang pintar dengan orang yang cerdas? Orang pintar di satu sisi orang cerdas. Mungkin secara umum kita memandang sama, tapi dalam praktek realisasinya akan nampak perbedaan. Maka orang pintar itu belum tentu cerdas. Dan orang yang cerdas, yakinlah insya Allah dia memiliki kepintaran. Orang pintar biasanya dia merasa cukup dengan apa yang dia dapatkan dan dia bangga dengan kemampuan yang dia miliki. Sementara orang yang cerdas, orang yang selalu merasa kurang, butuh terhadap nasihat ilmu dari siapapun datangnya. Orang cerdas. Yang kedua, orang pintar itu kalau dinasihati dia marah. Kalau orang cerdas, insya Allah dinasihati dia senang. Rasulullah itu bukan pintar, tapi Rasulullah itu adalah cerdas. Oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ingin melihat satu sosok seorang ulama. Beliau juga sudah syekh, seorang mursyid yang disampaikan, yang dijelaskan oleh Kiai Haji Mustadfirin Amin dalam sebuah buku beliau yang berjudul Tasawuf dan Etos Kerja. Tasawuf dan Etos Kerja. Bapak-bapak dan Ibu, kenapa Kiai Haji Mustadfirin Amin mengaitkan antara tasawuf dan etos kerja? Kenapa tidak dengan persoalan hukum, persoalan fikih? Kok dengan tasawuf? Ada apa dengan tasawuf? Bapak Ibu,
Tentu barangkali semua kita sudah sangat paham ya, apa itu tasawuf. Tapi setidaknya kita ingin melihat tasawuf. Pertama, tasawuf itu adalah persoalan hati. Kalau orang bekerja dengan hati, orang bekerja dengan penuh kesadaran jiwanya, insya Allah kerjanya itu tidak akan melenceng dari koridor yang ada. Kerjanya insya Allah pakai rasul, kerjanya insya Allah ada di situ. Kalau orang kerja dengan hati, tapi kalau hati itu malah hilang, tengok hati kalaulah tidak beres, rasul hilang. Makanya orang Minangkabau mengatakan rasul dibawa naik, paresu dibawa turun. Kalau hilang rasul dia paresu, alhamdulillah. Ini persoalan hati. Ketika orang tidak punya hati, dia tidak segan-segan mungkin. Ambo pernah mencari ya, seorang pekerja bangunan. Ketika salah seorang bekerja begitu luar biasa semangatnya, datang kawan Pak, cek kawan, kok memborong kok? Yo kecek kawanan kancang bakar radio tadi memborong. Keceknya, enggak, gua gaji hariannya. Bapak sakancang kok mana karena radio. Rupunya, asal rupu itulah terjadi. Kalau memborong gaji, kalau harian, sehingga apa? Harusnya apa? Kalau harian kerajunan seminggu bisa dibuat 2 minggu, seminggu dibuat 2 minggu, seminggu dibuat sehari, mantap. Inilah yang terjadi. Tidak menyadari kalau dia perpanjang waktunya sementara targetnya 1 minggu, tentu dia akan merugikan orang-orang yang memberikan proyek kepadanya. Di hati. Kemudian yang kedua, tasawuf itu persoalan iman dan keyakinan. Akidah. Kalau orang bekerja hubungannya dengan Allah ada, berarti kontrol ada dari Allah. Ibadah, ihsan mengajarkan kepada kita anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seakan-akan engkau melihat. Sekiranya engkau tidak melihat, sesungguhnya Allah melihatmu. Ada ihsan. Ihsan insyaallah melahirkan muraqabah di dalam diri. Orang merasa muraqabah itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Awak kadang-kadang maaf, bukan maaf Bapak dan Ibu, kita masih diawasi oleh polisi, kita masih diawasi oleh komandan, masih diawasi oleh pimpinan. Inilah kelemahan kita, tapi kita tidak menyadari kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. CCTV ya Bapak Ibu sampai di mana jangan kawan. Tapi CCTV Allah 24 jam menyorot kita. Kita live di depan Allah 24 jam. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Bapak Ibu, kemudian yang ketiga, seorang amin dikaitkan antara tasawuf dengan etos kerja. Kenapa? Karena tasawuf itu persoalan connect-nya hubungan seorang hamba dengan Allah. Tersambung. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini sedikit kita melihat kenapa beliau kaitkan. Kenapa? Karena hari ini banyak orang yang tidak menerima tasawuf. Kemudian dia buku oleh seseorang, kebetulan kawan kita di sebelah, dia buku. Judulnya Darah Hitam Tasawuf. Kata gara-gara darah hitam tasawuf. Tapi kalau darah hitam, itu sudah betul-betul sangat tidak layak. Itu kata mereka. Kenapa Pak? Karena mereka tidak masuk ke dalam. Bapak Ibu, apa yang ditulis oleh Kiai Haji Mustaghfirin Amin dalam buku beliau Tasawuf dan Etos Kerja, yaitu seorang sahabat, seorang ulama, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Itu Pak Ablah. Singkat cerita, Syekh Junaid Al-Baghdadi ini orangnya tidak saja pintar tapi cerdas. Tidak saja pintar tapi cerdas.
Salah satu apanya, beliau selalu merasa bahwa beliau belum memiliki kelebihan, padahal muridnya sudah banyak. Ya. Beliau adalah seorang guru, seorang mursyid yang selalu mengajar di mana-mana, tapi belum merasa kurang. Dan inilah yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah doa beliau. Apa doa Rasul? Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura wa ja'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nas kabira. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur. Kenapa Rasul minta bersyukur? Jadi orang yang bersyukur. Yang kedua, belum minta ya Allah jadikan aku orang yang sabar. Kenapa syukur dan sabar itulah senjata. Beda dengan kita, kalau kita yang kita minta itu nikmat yang banyak, bukan syukur. Yang kita minta terbebas dari berbagai musibah, bencana, tapi belum jadikan aku orang yang sabar. Ibarat orang yang mau perang, belum bukan minta kemenangan, tapi belum minta senjata. Yang ketiga, jadikan aku orang yang selalu melihat diriku kecil, akan tetapi orang lain memandangku orang besar. Kelemahan kita, termasuk ambo sendiri. Kita sering, kitalah yang lebih hebat, kitalah yang lebih pintar, kitalah yang lebih mulia daripada yang lain, padahal orang lain belum mengakui. Maka ketika kita ingin kita orang hebat, tidaknya penilaian datang dari orang lain. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu Syaikhina Al-Baghdadi beliau terus berusaha mendapatkan pengetahuan, karena pengetahuan itu dari manapun bisa dapat. Kalau orang awak mengatakan alam tak kambang jadi guru. Kalau di sekolah ada dulu di mahasiswa alam tak kambang jadi guru, jimat tak kambang jadi sarjana. Ya kan pakai catatan, minimal ngecek. Nah, pengalaman itu kan baru dibagi, tapi kalau narancak dan dia. Jadi Bapak Ibu, ini jadinya apa? Pengajar kemanapun, termasuk dari siapapun kita bisa belajar. Bahkan dari anak kecil pun bisa kita dapatkan pengetahuan. Makanya orang bijak mengatakan unzur maqala wala tanzur maqala. Pandanglah apa yang dikatakan, yang disampaikan, dan jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Di ketika itu, singkat cerita Bapak Ibu, Syekh Junaid Al-Baghdadi belajar kepada seorang yang bahlul. Bahlul orang gilo. Alih kamu mungkin belajar ke orang gilo. Kalau orang yang kadang comeh, kalau orang gilo belajar tentu lebih gilo daripada orang. Nama belajar. Comeh. Tapi belum merasa bahwa ada ilmu di situ. Bahwa ada ilmu pengetahuan pada bahlul. Ternyata Bapak Ibu, orang gilo itu tak satunya tidak berilmu. Ada orang gilo kok tegangan terlampau tinggi meledak ya. Ya, terlampau tinggi ya meledak, gantang terlampau panuh melimpah. Sehingga kayak seorang. Makanya banyak kita temukan orang-orang yang seperti itu keluar kata-kata bijak dari mulutnya. Bapak Ibu, tak potong saja, ada 3 pertanyaan dari Bahlul kepada Syekh Junaid. 3 pertanyaan. Yang pertama, apa kata Bahlul kepada Syekh Junaid? Bisakah engkau makan? Dijawab tuntas oleh Syekh Junaid. Bagaimana cara makan, adab makan? Lalu terakhir apa kata Bahlul? Engkau belum pandai makan. Seorang yang pintar, orang mursyid, guru, dikejar tak pandai makan. Kalau orang pintar beda enggak Pak? Kalau orang cerdas enggak? Berarti ada sesuatu. Yang kedua, kata Bahlul kepada Syekh Junaid, bisakah engkau bicara? Dijelaskan. Saya kalau bicara tidak menambah, tidak mengurangi. Apa yang saya sampaikan orang paham. Apa di ujung kata? Engkau belum, engkau tidak bisa bicara. Syekh Junaid aman, tenang. Yang berang itu ya, yang berang muridnya. Apa namanya?
Syafi'i itu aman. Nah masalah Syafi'iyahnya. Salafi itu mungkin tidak ada masalah, modern, tapi salafiyahnya yang ya Pak Ibu, guru aman. Kenapa? Kalau orang cerdas, tapi murid itu kan banyak orang. Untuk orang baru pandai bersepeda, pandai bawa Honda aja lantunnya namanya. Bapak Ibu, maaf. Nah, lalu dikatakan, engkau belum bisa bicara. Yang ketiga pertanyaan, bisakah engkau tidur? Dijelaskan pula bagaimana cara tidur, adab tidur. Terakhir juga dikatakan, engkau belum pandai tidur. Bayangkan 3 pertanyaan dijawab dengan tuntas, lalu dikatakan oleh Bahlul tidak dengan pandai jialah. Nah, kenapa Sayyidina tidak marah? Karena belum merasa ini ada sesuatu yang berharga di balik itu. Itu makanya orang awak di balik nantasuri atau nantasire. Tekstual ada konteks. Muhammad ada mutasya, ada di balik. Hati-hati. Akhirnya apa? Disampaikanlah. Apa yang disampaikan oleh Syekh sebenarnya sudah betul, tapi ada sesuatu yang paling utama yang saya inginkan dari semua itu. Kenapa saya katakan engkau tidak pandai makan? Karena yang saya inginkan apa? Bukan cara makan, bukan adab makan, tapi yang saya inginkan engkau makan itu halal atau haram. Ini yang saya inginkan. Karena Allah sudah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 ayat PPH. Ayat kedua produk halal. Tapi anehnya apa? Kalau bisa jangan produknya saja, prosesnya halal, tapi orang yang mengelolanya juga halal. Oh iya, tarik. Iya Pak. Produknya oleh halal pengelolaan Pak, tapi orang yang mengelolanya nanti perilakunya tidak halal, itu tidak dapat. Makanya Pak, bulu mimma fil ardi halalan baik. Apa ini? Ya. Yang kedua, kenapa saya katakan engkau tidak bisa bicara? Yang saya inginkan apa? Ketika engkau bicara, ketika engkau mengatakan sesuatu, Allah senang tak? Rasulullah senang tak? Sesuai tak dengan tuntunan Allah dan Rasulullah? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, maka hendaklah mengatakan khairan dan elok-elok. Kalau tidak bisa elok, rancak hanak saja. Rancak hanok. Makanya dikatakan tiang itu adalah emas. Ini bicara. Kemudian yang ketiga, kenapa saya katakan kau tidak pandai tidur? Bukan cara tidur, bukan adab tidur. Sebelum Anda tidur, Anda tidak evaluasi diri. Sudah berapa banyak kedurhakaan kita kepada Allah? Satu yang Nah, jadi ada tidak engkau evaluasi? Sudah berapa banyak orang yang kau sakiti? Sudah berapa banyak orang yang kau zalimi, orang yang kau ambil? Ini yang saya maksud. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tentu dari 3 pertanyaan tadi yang kita ambil pertama, sesuatu yang akan kita konsumsi, yang kita pakai, tentu kita harus punya kembali kepada konsep agama halal dan thayyibah. Yang kedua, bagaimana kita membangun komunikasi yang bagus. Banyak orang yang hanya bicara, berkata, tapi dia tidak pedulikan apakah orang lain tersinggung atau tidak. Apakah orang lain merasa tersakiti apa tidak. Dia enak mungkin katakanlah usah. Dia sudah menghantam semua orang pada orang latar umum. Kemampuannya kadang-kadang cuma aku berkurang Pak. Kurang aja. Dan elok kamu saja itu caca deh kawan. Caca deh kawan. Allah kamu saja, lo mampunya caca di rumah yang mana-mana. Ini yang jadi masalah di komunikasi. Kemudian dia komunikasi untuk membangun bagaimana ukhuwah dan kebersamaan kita.
Dan yang ketiga, apapun yang kita lakukan tentu perlu evaluasi, perlu muhasabah, perlu untuk perenungan. Kalau ini kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang insya Allah kita pahami tidak selamanya yang tersurat itu yang maknanya, tapi kadang-kadang di balik itu ya, yang mukhalafah yaitu kadang-kadang. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sama-sama kita berharap mudah-mudahan kita menjadi orang yang pintar dengan terus menambah pengetahuan kita, dan mudah-mudahan kita juga menjadi orang yang cerdas, terus memahami dan mendalami serta mengambil hikmah dari berbagai persoalan yang kita hadapi. Karena seorang yang ulul albab itu kata Allah, mereka tidak saja berzikir tapi mereka juga berfikir. Di balik faktor alamiah ada faktor ilahiyah, ya. Semuanya ada dari Allah. Betapapun yang terjadi ini, kalau tidak ada di atasnya, di balik itu peran Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya tidak akan mungkin terjadi. Oleh karena itu tentu kita berserah diri kepada Allah dan kita menerima apapun konsekuensi yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berikhtiar, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dadape sakada padi tabala dalam parahu, namun kapadi padi juo. Dadape sakada adi kada Allah nan balaku, kok anan terjadi yo, kok terjadi tiba di kita tarimo, kok tiba di nikmat alhamdulillah, kok tiba mungkin musibah kita sadar innalillahi. Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari apa yang saya sampaikan, kok ada salah tadilah saya sampaikan di awal, tolong ditunjuk ajaran bandang, kok ada nelok bersama-sama kita renungkan kira-kira awak menjadi orang pintar, cerdas atau bagaimana, tentu kembali kepada kita masing-masing. Bapak Ibu, demikian saja. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.